mobil masih tetap bisa hidup. Caranya kita sambung kembali nih soket kabelnya ini. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Deanski Project. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa kembali upload video. Nah, tapi di video kali ini saya nggak sedang bikin tutorial apapun. Hanya saja di video ini saya mau sharing saja kepada teman-teman semuanya bagaimana cara mengatasi serta mendeteksi mobil yang nggak bisa di starter. Oke, jadi di kesempatan kali ini kebetulan ini saya mau pergi, tapi tiba-tiba ini mobil saya nggak bisa di starter. Saya sudah coba ya. Oke, saya coba hidupkan, saya coba kontak ya teman-teman. Saya coba starter ya. Nah, itu dia teman-teman. Dia hanya bunyi du gitu doang. Nah, jadi mobil saya ini sama sekali nggak bisa di starter ya teman-teman. Tadi sudah saya coba ya. Jadi bagi teman-teman semuanya yang mengalami hal yang sama dengan yang saya alami di mobil ini, teman-teman gak usah pusing dan gak usah panik. Ada 3 cara yang harus kita lakukan untuk mendeteksi kenapa mobil itu nggak bisa di starter sama sekali. Oke, nah untuk yang pertama kita harus cek dulu yang namanya skring. Nah, kemudian kita cek dulu arus listrik ke dinamo starternya, apakah dia ada arus listriknya atau tidak. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu pengecekan dinamo starternya, apakah dia sudah lemah atau tidak. Nah, jadi pada video kali ini saya akan sharing aja kepada teman-teman semuanya cara mengecek kerusakan pada sistem starter mobil. Ini terkhusus mobilnya adalah mobil Vios Limo. Oke, jadi bagaimana cara mengatasinya, cara mengeceknya? Simak terus video ini dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya teman-teman, jadi sekarang saya akan melakukan pengecekan. Dan pengecekan yang pertama saya akan cek dulu dia skringnya atau fuse-nya. Dan kemudian saya akan cek lagi untuk arus listrik ke soket dinamo starternya. Dan untuk alat yang saya butuhkan di sini adalah satu buah tes pen DC yang nanti akan mengecek arus yang ada di skring atau ke dinamo starternya. Oke, sekarang kita akan menuju ke kotak fuse atau ke kotak skring yang ada di kap mesin. Kita akan cek skringnya apakah dia putus atau tidak. Oke teman-teman, jadi untuk letak kotak skring pada mobil Vios Limo, dia ada di sebelah kiri ruang mesin ya. Jadi ini dia, di dalam sini terdapat beberapa skring dan di dalam sini juga sudah ada skring untuk starternya. Sekarang kita akan cek skring yang ada di dalam sini. Oke, sekarang saya akan buka dulu tutupnya dan bisa dilihat di sini terdapat beberapa skring ya teman-teman. Nah, jadi untuk mengetahui yang mana dia skring untuk starter, kita tinggal lihat saja diagram yang ada di tutupnya seperti ini. Dan kita tinggal cari saja skring yang namanya ST. Jadi kalau ST itu singkatan dari starter. Oke, nah untuk di mobil Vios Limo untuk starter dia berada di sini teman-teman. Oke, bisa dilihat ini ST. Dan ukuran skringnya dia yaitu 30 ampere. Bisa dilihat sini teman-teman, ini dia ST ya, ini starter 30 ampere. Dan skring inilah yang akan kita cek apakah dia masih bagus atau sudah putus atau tidak. Dan untuk mengeceknya tinggal kita gunakan saja ini tes pen DC nya. Untuk kabel negatif kabel tes pen DC nya saya akan sambung saja di negatif baterai yang ada di sini. Nah, setelah itu ujung tes pen DC nya ini kita tusukkan di kepala yang ada di skringnya. Jadi untuk skring starter tadi dia ada di sini ya teman-teman. Kalau kita lihat tadi di tutupnya ini dia ada di paling pinggir ini, lalu dia ada di posisi kedua. Oke, jadi inilah dia untuk skring starternya yang ukuran 30 ampere. Langsung saja kita colokkan ujung dari tes pen DC nya ke kepala skringnya. Di sini ada 2. Jadi saat kita menghubungkan ujung tes pen DC ini di kedua titik yang ada di kepala skringnya ini, ketika dia menyala dua-duanya maka skring itu masih bagus. Tapi kalau dia nyalanya hanya satu, itu pertanda skringnya putus. Oke, langsung saja saya tes apakah dia hidup atau tidak. Oke, bisa dilihat dia menyala ya teman-teman. Oke, sekarang untuk lubang yang satunya lagi. Oke, nah ternyata untuk kasus kali ini skring starternya dia masih bagus. Karena sesudah saya cek ternyata lampu tes pen DC nya masih hidup di kedua-duanya. Nah, karena skringnya masih bagus, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan
di soket yang terhubung ke dinamo starternya. Oke, sekarang kita akan cek dulu arus listrik yang ke dinamo starternya. Langsung saja saya coba dulu kabel yang terhubung ke dinamo starter. Ini dia teman-teman, bisa dilihat ya. Oke, jadi inilah soket kabel yang terkonek ke dinamo starternya. Nah, sekarang kita akan cek apakah dia ada arus listrik ke dinamo starternya atau ke kabel ini. Oke, caranya gampang. Untuk ujung test pennya ini, yang ini kita colokan saja ke soketnya seperti ini teman-teman. Oke, sesudah dicolokkan, jangan lupa untuk kabel negatif test pen DC nya kita sambung di ground atau di bodi mobil juga boleh. Oke, untuk pengambilan groundnya saya ambil dari bodi saja dari sini teman-teman, dan untuk ujung test pen-nya saya sudah colokkan ke soket kabel dinamo starternya. Dan sekarang saya akan masuk ke mobil, saya akan coba kontak dan starter mobilnya. Nah, jika lampu test pen ini menyala, itu berarti ada arus listrik ke dinamo starternya. Dan jika lampu test pen di sini nggak menyala, itu berarti sama sekali tidak ada arus listrik ke dinamo starter. Oke, saya akan tes sekarang. Ya teman-teman, jadi sesudah saya cek apakah ada arus listrik ke dinamo starternya, ternyata ada. Nah, berarti untuk arus listrik dia aman-aman saja. Dan untuk masalahnya ternyata dia adalah di dinamo starternya. Oke. Nah, jadi untuk dinamo starternya dia sekarang sudah mulai lemah. Ya, itu berarti dia sudah mulai minta ganti untuk arangnya atau karbon brushnya. Jadi untuk menggantinya kita tinggal copot saja ini dinamo starternya dan bawa ke tukang dinamo untuk diperbaiki. Nah teman-teman, jadi karena masalahnya sudah dapat, yang menyebabkan dia nggak bisa di starter, ternyata masalahnya adalah di dinamo starternya. Dan dinamo starternya itu dia sudah mulai ingin minta ganti untuk karbon brushnya atau arang dinamonya. Dan untuk arang dinamonya sendiri atau karbon brushnya dia seperti ini ya teman-teman. Oke, ini saya sudah beli satu kotak, dan untuk arangnya sendiri dia ada 4 biji ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli di toko peralatan mobil untuk karbon brushnya. Oke, jadi karena masalahnya adalah di dinamo starternya atau karbon brushnya sudah mulai habis dan sudah ingin minta diganti, mobil masih tetap bisa hidup. Caranya kita sambung kembali nih soket kabelnya ini. Lalu kita tinggal ambil pukul-pukul, ini dia teman-teman ya. Kita tinggal pukul-pukul saja ini untuk dinamo starternya. Agak kuat dipukul. Oke, setelah dipukul, sekarang kita akan coba apakah starternya sudah bisa. Setelah dinamonya dipukul-pukul, oke, sekarang kita akan tes. Saya akan tes dulu. Semoga saja bisa hidup. Oke teman-teman, nah kan, bisa kan? Oke teman-teman, bisa dilihat ya di sini. Untuk mobilnya bisa di starter, walaupun tadi dia ada kerusakan atau sempat tidak bisa di starter. Nah, setelah dilakukan pengecekan pada screennya, ternyata masih hidup atau tidak putus. Dan untuk arus ke dinamo starter juga ada. Itu pertanda bahwa dinamo starternya sudah mulai lemah. Nah, kalau hal demikian terjadi, maka caranya kita tinggal pukul-pukul saja itu dinamo starter. Kita pukul-pukul saja lalu kita coba starter dan dia akan hidup kembali. Dan kasus ini terjadi karena karbon brush yang ada di dinamo starter dia sudah mulai habis atau sudah mulai lemah. Dan untuk mengatasinya cukup dibeli saja karbon brush yang baru, lalu kita bawa ke tukang dinamo untuk digantikan atau disolder kembali untuk karbon brush yang baru. Oke, demikianlah cara mengatasi mesin mobil yang nggak bisa di starter. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan jangan lupa like dan share kepada teman-teman kalian semuanya, dan subscribe channel Dean Ski
project. Sampai ketemu di video selanjutnya dan salam Horas.